Berkembangnya teknologi internet memiliki implikasi terhadap semakin terbuka dan mudahnya akses individu untuk saling berhubungan lintas negara. Penggunaan chatting, blogging, dan Facebook telah mengurangi atau memudarkan batasan teritorial atau geografi. Gejala ini disebut sebagai, baik ya, untuk soal kita bisa klasifikasikan ini materinya ke bahasan tentang globalisasi, termasuk juga tentang modernisasi. Ini adalah bahasan di sosiologi, bab di sosiologi yang sudah pernah kita pelajari di kelas 12 ya. Kalau kita cermati soalnya, ini termasuk tipikal soal yang menanyakan tentang konsep-konsep ya, konsep-konsep dalam globalisasi. Artinya apa? Artinya kita coba fokus ke pilihan jawaban yang disampaikan atau yang ditawarkan masing-masing karena berupa istilah, maka kemudian istilah-istilah ini harus kemudian kita terjemahkan atau kita bahasakan dengan bahasa yang mudah kita pahami, lalu kemudian kita kaitkan atau kita sesuaikan dengan konteks soal seperti apa ya. Baik ya, di sini kita coba tengok dulu satu persatu. Yang hegemoni. Hegemoni itu adalah penguasaan ya. Kalau kita terjemahkan adalah sebuah penguasaan, kekuatan, terutama kalau hegemoni itu dari yang banyak terhadap yang sedikit ya, terhadap yang sedikit atau yang kuat terhadap yang lemah, itu hegemoni. Teknokrasi ini adalah sebuah istilah ya, teknokrasi bahwasanya ada penguasaan ya, ada kemudian pemerintahan, ada kekuasaan, boleh kita bilang seperti itu, keratein, kekuasaan ya, keratein itu kekuasaan dari para teknokrat atau para profesional ya, ahli-ahli yang kemudian di bidangnya ya, kita sebut seperti itu, teknokrat ya, teknokrat. Lalu kemudian ada modernisasi. Modernisasi ini adalah perubahan ya, perubahan menjadi lebih baik ya, jadi lebih baik. Awalnya adalah tradisional, lalu menjadi lebih baik atau lebih maju, terutama menjadikan hidup menjadi lebih efektif, juga menjadi lebih efisien, terutama karena adanya kemajuan. Ini adalah kemajuan teknologi ya, kemajuan ilmu pengetahuan atau iptek ya, dan teknologi. Lalu kemudian westernisasi, ini adalah kebarat-baratan ya, fenomena kebarat-baratan, kebarat-baratan yang ditunjukkan paling tidak dari 3F ya, food, fun, dan fashion ya, penandanya 3F. Dan globalisasi ini adalah gejala ketika dunia ya seolah-olah menjadi tanpa batas. Kenapa menjadi tanpa batas? Karena juga sama seperti modernisasi, ini adalah efek dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, baik, lalu kemudian kita tengok di sini kata kuncinya adalah memiliki implikasi terhadap semakin terbuka dan mudahnya akses individu untuk saling berhubungan. Kata kuncinya adalah lintas negara ya, dan kata kunci yang lain mengurangi atau memudarkan batasan teritorial. Maka gejala ini kita kenal dengan istilah globalisasi ya. Globalisasi sendiri tadi sudah disampaikan berasal dari bahasa globe ya, yang artinya bola dunia. Ini adalah ketika seolah-olah, sekali lagi, dunia seolah-olah jadi tanpa batas. Kenapa jadi tanpa batas? Karena kita sekarang sudah hidup dalam batas-batas teknologi, terutama adanya teknologi internet, di mana kita bisa mengetahui berbagai macam kondisi ya tanpa batasan-batasan waktu lagi gitu kan. Di mana di sini juga ditunjukkan fenomena internet, chatting, blogging, dan Facebook ya. Jadi untuk soal ini kita bisa menjawab A, globalisasi. Pada pendekatan interaksionisme simbolik, simbol-simbol yang dipertukarkan dalam proses interaksi diterima dan dipahami setiap individu melalui proses. Baik ya, untuk soal ini tidak bisa kita masukkan ke dalam satu bab khusus ya. Secara umum kita akan kembali lagi mempelajari terkait dengan teori-teori dalam sosiologi ya, terutama beberapa teori-teori populer yang kemudian sering dalam beberapa kesempatan masuk ke dalam banyak bab ya. Salah satu yang kita coba ulas di kesempatan kali ini adalah teori interaksionisme simbolik ya. Ini adalah salah satu interaksionisme simbolik. Ini adalah salah satu teori yang di banyak kesempatan sering digunakan dan sering diulas dalam berbagai macam kesempatan ya. Misalnya dalam bab interaksi sosial yang kita bahas di kelas 10, lalu kemudian ini juga bisa tentang penyimpangan sosial, lalu kemudian ini juga bisa tentang perubahan sosial. Jadi ada banyak bab yang bisa menyampaikan pemaparan tentang teori interaksionisme simbolik. Ini beberapa di antaranya. Prinsipnya sederhana sebenarnya memahami teori ini. Teori interaksionisme simbolik bahwasanya prinsipnya sederhananya adalah manusia akan bertindak
sesuai dengan perspektif ya, atau sesuai dengan persepsinya terhadap simbol atau terhadap lambang simbol atau kemudian bahasa yang diberikan oleh orang lain. Misalnya ketika kita bicara simbol, kita kan bisa bicara misalnya ada orang melambaikan tangan ya. Melambaikan tangan ini bisa ditafsirkan berbeda-beda. Namun secara umum ya, melambaikan tangan ini adalah sebuah bahasa, sebuah simbol yang bisa kita terjemahkan. Salah satunya itu adalah perpisahan. Itu salah satunya saja gitu kan. Nah, dalam keseharian, dalam interaksi manusia akan bertindak sesuai dengan simbol-simbol yang diberikan. Makanya ada konsep secara teoritis di sosiologi diajarkan bahwasanya ini akan sangat penting. Ada dua konsep penting dalam interaksi simbolik. Yang pertama adalah konsep diri yang kita sebut self, nanti konsep diri atau self. Lalu kemudian ada persepsi, satu lagi ada persepsi, bagaimana persepsi kita terhadap interaksi atau kegiatan kita berinteraksi dengan orang lain, kurang lebih seperti yang nanti diterjemahkan dalam interaksionisme simbolik. Di sisi yang lain, kita juga diajarkan sedikit banyak, karena ini juga dalam beberapa kesempatan sering disampaikan, ini ada tiga poin ya, ada 3 poin penting dalam memahami teori interaksionisme simbolik. Yang pertama, bahwasanya makna kita dalam simbol itu ini diciptakan dari interaksi kita ya. Makna itu diciptakan dari interaksi manusia. Jadi dari interaksi kita dengan orang lain atau dengan kelompok yang lain ya. Lalu kemudian yang kedua, makna ini dapat diinterpretasikan ya, dapat dimodifikasi ya berdasar atau melalui sebuah proses penafsiran, Dan yang ketiga ya, makna ini dapat disepakati maknanya atau artinya, simbolnya melalui interaksi. Baik, ini 3 prinsip utama yang kemudian bisa kita pahami, 3 poin penting yang kita bisa pahami dari teori interaksionisme simbolik. Maka jika kita coba kembalikan ke soal, karena dia to the point nanyanya, maka kemudian dalam proses interaksi yang diterima dan dipahami ya, jadi makna itu kita sepakati, kita terima melalui sebuah penafsiran. Setiap individu jelas memahami interaksi dengan individu yang lain jelas melalui proses penafsirannya. Maka jawaban kita untuk soal kali ini adalah A ya, sesuai dengan 3 poin penting yang ada dalam teori interaksionisme simbolik. Para pekerja industri konveksi atau garment sibuk bekerja sesuai dengan tugasnya. Misal, bagian pemotongan sibuk memotong kain tanpa tahu proses produksi berikutnya. Proses ini menyebabkan pekerja industri mengalami. Baik ya, untuk soal kali ini kita tidak bisa klasifikasikan dalam satu bab tertentu. Dia khusus kita cerita sedikit banyak tentang konsep-konsep dalam sosiologi. Jadi ada banyak konsep dalam sosiologi yang tipe-tipe soalnya menanyakan tentang konsep, dan pilihan yang ditawarkan ini adalah semua konsep yang harus kemudian kita coba bahasakan dengan bahasa kita agar kita lebih mudah memahami, kita pahami, lalu kemudian nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan atau dengan makna atau dengan keinginan dari apa yang ditanyakan di soal ya. Nah, dalam konsep ini kita coba melihat bahwasanya ada sebuah proses di mana pekerja garment sibuk dengan tugasnya, tapi setelahnya tidak tahu apa yang akan dilakukan, maka nanti akan menciptakan sebuah apa. Maka jelas ya, ini adalah sebuah konsep analisis ya, yang kalau kita cari jawabannya secara tekstual ya jelas kita tidak akan temukan di buku-buku teks. Maka sekali lagi kita harus membahasakan dan memahami, lalu kemudian mengaitkannya dengan pertanyaan secara langsung. Jadi dia bukan soal yang tekstual ya, kita harus melihat konteksnya terlebih dahulu. Baik ya, ini kalau kita jawabannya apa? Kita bisa langsung jawab ini sebagai stereotip pekerjaan ya, atau E jawaban kita kesempatan kali ini. Stereotip sendiri itu adalah apa? Ini adalah sebuah penilaian. Terhadap seseorang, dalam hal ini pekerjaan, terhadap seseorang berasal
dari persepsi ya, dari persepsi subjektif ya, persepsi si orang yang menilainya yang berasal dari kelompok tersebut. Misal salah satu contoh stereotip itu misalnya ada guru itu stereotipnya apa? Bijak. Lalu kemudian kalau kita ketemu misalnya tentara, tegas dan seterusnya ya, kita coba ketemu, ini adalah contoh-contoh stereotip ya, contoh stereotip. Nah, stereotip ini cenderung subjektif, artinya apa? Belum tentu benar. Salah satu kesalahan stereotip adalah dia mengeneralisir ya, generalisir atau menganggap sama semuanya, mengumumkan semuanya, padahal tidak semua itu hal-hal umum dan bisa diterima semuanya. Ada beberapa hal-hal yang harus dibedakan atau khusus. Misal dari sini, apakah semua guru bijak? Jelas tidak. Apakah semua tentara tegas? Jelas tidak. Nah, maka kemudian stereotip menjadi atau bekerja dengan cara sekali lagi mengeneralisir atau mengumumkan segala sesuatu atau menganggap sama segala sesuatu secara subjektif. Nah, dalam hal ini bisa kita tengok bahwasanya pekerja garmen hanya sibuk dengan tugasnya saja, dan sisanya mereka tidak tahu apa yang akan mereka proses yang akan mereka jalani selanjutnya. Yang mereka tahu hanya sekedar memotong kain saja. Jadi ada sebuah persepsi ya, kalau kita sebut sebagai pekerja garmen, taunya hanya sekedar memotong kain. Setelahnya mereka tidak tahu lagi karena sudah tercipta semacam penilaian seperti itu gitu kan. Padahal tidak semua, ada juga nanti pekerja yang tahu apa proses selanjutnya ya. Jadi jawaban kita untuk soal ini adalah E ya, berdasarkan konsep yang disebut tadi dengan stereotip pekerjaan. Bagaimana dengan pilihan yang lain? Ya, misal marginalisasi. Marginalisasi ini adalah sebuah proses peminggiran ya. Proses peminggiran, atau boleh juga kita sebut ini sebagai proses penomorduaan. Artinya semacam pilih kasih ya, penomorduaan. Ketika ada dua orang yang posisinya setara namun kita memilih salah satu dan meminggirkan salah satunya, maka jelas kita melakukan sebuah proses marginalisasi. Dan dalam hal ini tidak ada proses marginalisasi karena keterangannya tidak menjelaskan itu ya. Perjuangan kelas ini adalah bagaimana buruh, kalau mau menggunakan konsep buruh atau seseorang ini memperjuangkan agar statusnya menjadi naik ya, menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik. Misalnya tadinya dia seorang buruh lalu kemudian menjadi pengusaha, maka dia melakukan sebuah perjuangan kelas di sini ya, melakukan sebuah kelas. Biasanya dilakukan secara bersama-sama, dan di sini tidak dijelaskan dilakukan secara bersama-sama karena hanya satu kata saja, yaitu pekerja. Sedangkan kesadaran palsu ini adalah ketidaksadaran seseorang terhadap kesalahan ya, ketidaksadaran terhadap kesalahan. Artinya secara tidak sadar dia melakukan kesalahan ya, dia melakukan kesalahan dan menganggap itu tidak salah, maka muncul sebuah kesadaran palsu. Dari sini kan sekedar hanya dilihatkan bahwasanya sudah melaksanakan tugas, dia tidak dijelaskan dalam soal apakah pekerjaannya itu salah atau benar, seperti itu. Jadi juga tidak menjelaskan tentang adanya kesadaran palsu. Alienasi ini adalah sebuah proses kemudian keterasingan ya, di mana ada seseorang individu yang kemudian baru masuk ke dalam suatu kelompok namun belum bisa beradaptasi dengan baik dengan nilai-nilai yang ada dalam kelompok yang dia masuki, maka dia merasa asing di situ, seperti alien ya. Jadi dari semua konsep ya, ketika kita sudah terjemahkan satu persatu, yang paling dekat adalah stereotip pekerjaan ya. Jadi sekali lagi jawaban untuk soal ini adalah E. Julie adalah seorang petugas kepolisian dan juga seorang ibu rumah tangga. Kemanapun dirinya pergi, orang-orang di kotanya selalu menganggap dia seorang polisi. Hal ini menunjukkan bahwa status yang disandang oleh Julie merupakan. Baik, untuk soal ini kita bisa klasifikasikan masuk ke dalam bahasan tentang status, atau kemudian babnya secara umum adalah struktur sosial ya. Struktur sosial yang kita pelajari ini di kelas 11 ya, yang terdiri dari stratifikasi sosial dan juga terdiri dari diferensiasi sosial ya, diferensiasi sosial. Baik, dan bahasan kita cerita tentang status sosial ya, yang sangat terkait erat dengan hak dan kewajiban individu di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk soal ini adalah bagaimana cara mendapatkan status. Bahasanya adalah cara mendapatkan status, di mana untuk soal ini kita bisa sama-sama
simpulkan ini adalah soal hafalan. Kenapa hafalan? Karena pilihan yang ditawarkan sudah merupakan pilihan tekstual ya, yaitu cara mendapatkan status yang terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah achieve status ya. Ini adalah sebuah status yang didapatkan dengan cara usaha ya, dengan cara berusaha atau ada pengorbanan yang dilakukan agar dia mendapatkan status ya. Misalnya dari tadinya orang miskin lalu kemudian menjadi orang kaya, maka kemudian dia melakukan sebuah kegiatan, pekerjaan, bekerja keras dan seterusnya, maka itu adalah achieve status ya. Kalau dia ada sebuah usaha atau kemudian kerja keras yang dilakukan. Lalu kemudian yang kedua ada ascribe status ya. Ascribe status ini adalah status yang didapatkan tanpa usaha. Karena dia didapatkan tanpa usaha, maka dia biasanya didapatkan berdasarkan kelahiran ya. Ini yang paling sering dikasih contoh adalah berupa contoh status kasta ya, di mana seorang brahmana pasti akan melahirkan anak yang juga seorang brahmana ya, kastanya kurang lebih seperti itu. Anak orang kaya lalu kemudian dia dilahirkan dari keluarga kaya, maka akan disebut juga sebagai orang kaya tanpa dia melakukan usaha. Nah, dan ketiga itu adalah assign status ya, di mana assign status ini artinya adalah seseorang mendapatkan status karena timbal balas jasa, karena adanya balas jasa ya, timbal balas jasa. Ada orang yang kemudian melakukan kebaikan lalu kemudian dicap sebagai orang baik, tokoh masyarakat, maka kemudian dia mendapatkan statusnya karena assign status atau gelar-gelar yang kemudian kehormatan didapatkan karena dia sudah dianggap berjasa di tengah-tengah masyarakat, maka assign status. Maka kemudian kita bisa eliminir highly karena tidak ada, dan master status karena pilihannya ada 3 saja ya. Nah, maka di sini Juli di satu sisi adalah seorang petugas polisi, tapi di sisi lain juga adalah seorang ibu rumah tangga. Kemanapun dirinya pergi, orang-orang di kotanya selalu menganggap dia seorang polisi. Nah, dari sini status seorang polisi ini didapatkan dengan apa? Jelas status seorang polisi ini didapatkan dengan achieve atau dengan kerja keras. Karena tidak mungkin status sebagai seorang polisi didapatkan tanpa usaha dan hanya didapatkan karena balas jasa. Ada sebuah upaya, ada sebuah usaha yang harus dilakukan agar seseorang dapat menjadi seorang polisi. Maka jawaban kita di sini adalah B. Sistem stratifikasi tertutup pada umumnya ditemukan pada masyarakat yang memiliki karakteristik. Baik ya, untuk soal ini kita bisa klasifikasikan materinya ke dalam bahasan stratifikasi sosial ya. Sekali lagi, stratifikasi sosial ini sudah kita pelajari waktu di kelas 11 ya. Ini adalah penggolongan masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial ya. Penggolongan masyarakat statusnya ke dalam kelas-kelas sosial, artinya kita menggolongkannya secara bertingkat atau secara vertikal sehingga muncul kelas-kelas sosial ya, yang secara vertikal artinya dari atas ke bawah, ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Nah, sub bahasanya tentang apa? Sub bahasanya kita cerita tentang 3 bentuk stratifikasi. 3 bentuk stratifikasi apa saja? Yang pertama stratifikasi terbuka. Yang pertama adalah stratifikasi terbuka, di mana stratifikasi terbuka ini adalah tiap orang dapat berpindah ya, dapat berpindah statusnya terutama menjadi lebih baik ya, dapat berpindah statusnya menjadi lebih baik tentu saja. Nah, sedangkan yang sedang kita bahas ini adalah stratifikasi tertutup. Artinya apa? Stratifikasi tertutup ini artinya masyarakat atau seseorang tidak dapat berpindah statusnya, terutama tidak bisa berpindah statusnya untuk jadi lebih baik lagi ya. Sedangkan yang ketiga adalah stratifikasi campuran. Ini adalah gabungan antara yang terbuka dan tertutup ya. Biasanya ini terjadi dalam konsep perkawinan antar kasta ya. Perkawinan antar kasta bisa terjadi stratifikasi campuran. Namun karena bahasan kita adalah stratifikasi tertutup ya, ini soal agak tipikalnya agak tekstual, agak hafalan walaupun redaksinya sedikit diubah ya, redaksional. Maka kemudian coba kita cermati dulu teori stratifikasi tertutup. Ini paling tidak ada 4 ciri ya, 4 ciri stratifikasi tertutup ya, yang mana kita bisa coba tengok satu persatu. Yang pertama ini jelas tadi bahwasanya ini tidak bisa berpindah ya, tidak bisa bermobilitas. Orang yang ada di dalam stratifikasi tertutup mereka tidak bisa bermobilitas sosial, tentu saja statusnya tidak bisa jadi lebih baik, dia akan terjebak di situ. Nah, yang kedua ini biasanya akan digolongkan ya, atau digolongkan dalam kelas-kelas ya, nanti akan digolongkan
dalam kelas-kelas sosial ya, secara vertikal tentu saja gitu kan. Artinya ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga, kemudian ini perkawinan ya, perkawinan antar mereka hanya dapat terjadi antar mereka saja, hanya dapat terjadi di dalam kelompoknya sendiri, di dalam kelompoknya ya, dalam kelompoknya sendiri. Misalnya tadi kelompok Brahmana hanya bisa menikah dengan kelompok Brahmana saja, tidak bisa menikah antar kasta. Kalau teorinya kurang lebih seperti itu. Orang miskin akan ketemu orang miskin lagi, tidak ketemu orang kaya, dan seterusnya. Dan yang keempat, ini banyak terjadi di masyarakat yang tipikalnya lebih homogen ya, biasanya lebih homogen atau lebih satu tipe, tidak beragam tipe, atau masyarakat yang sederhana seperti di masyarakat pedesaan gitu kan, bukan di masyarakat perkotaan. Nah, maka kemudian kalau dianalisis atau kemudian disesuaikan dengan apa yang ditawarkan sama pilihan, maka kemudian pilihan yang paling dekat adalah untuk jawaban kita E ya, bahwasanya ada kemudahan untuk berlangsung perkawinan endogami. Apa itu perkawinan endogami? Endogami adalah perkawinan di dalam kelompoknya, endo ya, di dalam kelompoknya sendiri. Jadi dengan stratifikasi tertutup akan lebih mudah terjadinya perkawinan di dalam kelompoknya sendiri ya. Kita tidak bisa jawab karena penghargaan terhadap pencapaian berdasarkan kemampuan, achieve status, jelas ini adalah stratifikasi terbuka ya. Tingkat mobilitas sosialnya tinggi. Kalau tingkat stratifikasi tertutup jelas dia mobilitasnya rendah, artinya tidak ada yang bisa berpindah, kalaupun ada mungkin sangat rendah, karena dia tidak bisa, otomatis tidak mungkin tinggi ya. Sistem stratifikasi berdasarkan tingkat pendidikan. Kalau ini juga terbuka, karena kalau stratifikasi tertutup dasarnya biasanya adalah kasta atau yang nanti kita kenal dengan keturunan ya. Lalu kemudian terdapat mekanisme yang menjamin kesempatan yang sama. Jelas tidak sama karena ada kelas-kelas dan ada yang diistimewakan hanya berdasarkan turunan. Jadi A, B, C, D ini lebih dekat dengan sistem terbuka, dan jawaban kita untuk soal ini adalah E.